warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ayo Mbak Rin, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah hadiah tidak masuk? Hadir semua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu yaitu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya Ibu. Mau berdiri atau duduk? Duduk aja. Sambil juga nggak apa-apa ya. Sabang sampai Merauke berjalan pulang. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Masa ini Masih. SBK? Mau. Selamat semangat ya, kalian sudah tahu kan di mana? Sudah. Ayo bareng-bareng berdiri dong. Oke. Ibu. Ayo. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Tapo sama nah. Oke, di pertemuan pertama waktu itu kan kita udah belajar mengenai ibu kan membacakan mengenai cerita noken ya. Kalian menyimak, masih ingat atau belum ceritanya? Lupa. Masa lupa? Oke, kalau begitu sebentar itu mau menuliskan kalimat. Kalian tahu noken itu apa? Tidak. Noken itu adalah kerajinan tas dari Papua. Nanti Ibu kasih lihat deh. Nah, dari dua kalimat ini, apakah sama kira-kira kalimatnya? Beda. Apa perbedaannya? Yang di tengah-tengahnya itu Bu. Apa? Kalau yang pertama ini apa bedanya? Me. Kalau yang kedua? Bu, noken Bu. Noken itu tas atau kerajinan dari Papua. Nanti Ibu kasih lihat kan waktu itu kan udah dijelasin sama Ibu yang baca cerita itu. Ya. Iya. Masih ingat kan? Ya. Oke. Nah, biar kalian paham lebih paham lagi, di sini Ibu akan menjelaskan materinya, yaitu kita akan belajar mengenai apa? Dibaca? Kalimat akhir dan pasif. Oke, sebelum masuk ke materi, jadi kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari kata kerja. Nah, kata kerja itu adalah kata yang menyatakan keadaan, proses maupun suatu kegiatan. Nah, dari kalimat itu, kata kerja itu menduduki posisi sebagai predikat. Jadi ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Selanjutnya, kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini menggunakan kata kerja yang mana kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu tindakan. Nah, subjek ini adalah orang atau benda yang melakukan pekerjaan dalam kalimat. Ciri-cirinya yaitu kayak tadi apa? Kalimatnya apa? Oke, betul. Selanjutnya, ciri-cirinya itu kalau kata kerja aktif itu yang pertama, subjeknya itu melakukan suatu tindakan. Nah, kata kerjanya ada apa aja? Bisa dibaca? Mencuci, membantu, memotong, masak, lihat, mengorek. Oke, nah struktur umumnya itu yaitu
tadi kan contohnya apa itu? Ibu membuat novel. Nah, sekarang ibu memasak nasi. Nah, kira-kira di sini yang menjadi subjek apa? Ibu. Kemudian memasak jadi apa? Predikat. Kemudian objeknya yaitu Nasi goreng. Oke. Selanjutnya kalimat pasif. Kalau kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya itu menerima tindakan. Jadi kebalikannya. Kalau pasif itu subjeknya bukan yang melakukan, tetapi yang dikenai suatu tindakan. Jadi ciri-cirinya yaitu menggunakan imbuhan Di. Nah, ini ciri-ciri lebih lengkapnya. Kalau kata kerja pasif itu subjeknya mengalami tindakan. Kemudian kata kerja dalam bentuk pasif itu biasanya menggunakan kata kerja bantu yaitu di atau diikuti oleh kata kerja dasar. Contohnya apa aja yang dibaca? Dimasak, dicuci, dipotong, dibantu, dilihat. Oke, untuk struktur umumnya yaitu subjek atau objeknya, kemudian Kata kerja pasif, oleh atau Nah, karena. oleh atau karena itu bisa kalian pakai, bisa enggak ya? Terus ditambah Pelaku. atau subjek. Selanjutnya contohnya noken dibuat ibu, sama kan sama yang tadi? Iya. Noken sebagai apa? Objek. Dibuat Predikat. dan ibu sebagai Subjek. Oke, tadi udah tahu kan noken itu apa? Benar. Nah, sekarang perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalau kalimat aktif tadi subjeknya itu melakukan tindakan. Contohnya tadi yang di sana. Apa? Ibu Membuat. Oke. Nah, melakukan tindakan kalau dari kalimat tadi apa tindakan yang dilakukan? Membuat. Kemudian kalau pasif yaitu mengalami tindakan apa yang dialami apa tindakannya? Novel Dibuat. Kemudian kalau kalimat aktif itu kata kerjanya bentuknya aktif. Contohnya tadi membuat, membaca, menulis. Kalau bentuk pasifnya, kalau yang tadi Dibuat. Oke. Selanjutnya kalau kalimat aktif itu fokus utama yaitu pelaku tindakan. Kalau pasif Objek yang mengenai tindakan. Nah, kemudian kalau kalimat aktif itu lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian kalau pasif itu lebih sering digunakan untuk menyerang objek. Oke. Nah, jadi sudah paham ya dari ini tadi sudah bisa membedakan mana kalimat aktif dan Pasif. Nah, ulang lagi kalau kalimat aktif itu menggunakan imbuhan apa? Kalau pasif? Di. Oke. Selanjutnya kalau sudah paham itu pasif. Iya. Nanti kalian maju. Apa itu Bu? Nanti kalian maju ke udah bawa gunting semua kan? Sudah. Nanti kalian berkelompok. Ada berapa anak di sini? Ada 8. Oke, berarti 4 ya. Ya. Ini. Nah, nanti ibu kasih lembar ini kerja. Jadi itu nanti kalian itu akan berburu kubur-kubur. Jadi di situ itu ada kubur-kubur ya. Nah, jadi nanti kalian perlahan satu anak maju menggunting si ininya. Nanti digunting, ya kan? Ya. Terus dibaca kira-kira kalian dapat kalimat aktif atau Pasif. Nah, nanti kalau dapat kalimat aktif ditulis kembali di sini apa contohnya ibu membuat noken gitu ya. Iya. Terus ditulis keterangannya kira-kira ini kalimat aktif atau pasif. Terus di sini. Terus kalau kalian dapat kalimat aktif, kalian berarti di sini diubah menjadi kalimat pasif. Aha. Paham. Ayo guntingnya dikeluarkan. Keluarkan. Lalu.
Ini. Ayo Mbak Revani. Oh iya. Jadi sore nggak apa-apa, ayo. Ayo Mbak Revani. Hati-hati coba. Jadi ini Bu, oh, ini boleh terserah. Nih, ayo. Semua harus bekerja sama ya. Iya, ambil lagi. Waduh, Atau enggak itu dikerjain dulu. Nanti kalau udah saya ambil lagi. Bebas ya, Bu? Nggak Ambil, boleh ya? bebas, silakan. Ambil. Ditulis ya. Ya Bu. Ada yang kesulitan? Ya Bu. Tulis dua toh. Dua aja. Dua aja nggak apa-apa. Bisa kan? Satu. Ayo kelompok ini. Ambil semua dapatnya. Sudah. Sudah Sudah selesai. Bu. Sudah. Sudah. Beneran udah. Sama. Sudah ya. Silakan. Sudah Bu, kurang satu. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Nggak usah tergesa-gesa ya. Sudah Bu, ayo Sudah. Nah, ini masih ngerjakan. Kamu udah ngerjain ya? Kita berasa. Ini loh. Dulu. Kok lama? Apakah kesulitan? Enggak Enggak, Bu. Bu. Sudah. Siapa yang mau maju ke depan? Sudah. Kelompok satunya menyimak ya. Ya. Nah, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari berburu ubur-ubur. Nah, yang aktif adalah pasif. Di sini saya Dika, saya Bagus. Ya, isi. Aporin. Nah, yang pertama itu kami tadi mendapatkan jika kalimat aktif. Nah, tulis kembali ke naskah Ya, ini apa? dapat yang pertama kita dapat Rani membaca buku cerita di ruang tamu. Nah, ini maksud kalimat aktif. Terus diubah ke kalimat pasif. Buku cerita dibaca Rani di ruang tamu. Terus yang kedua ada kalimat halaman disapu kakak setiap pagi. Itu termasuk kalimat pasif. Diganti menjadi kakak menyapu halaman setiap pagi. Tepuk tangan. Yeay. Pertanyaannya dari kelompok satunya, apakah benar kira-kira pekerjaannya? Benar. Oke. Kalau dari kelompok kedua dapat kalimat apa? Aktif. Aktif. Aktif semua. Iya. Oke, silakan duduk. Oke, jadi dari pekerjaan itu tadi kalian sudah terlihat bisa ya untuk mengubah kalimat aktif ke pasif dan sebaliknya. Oke, sekarang kalau begitu Ibu untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi ini, Ibu kasih gambar evaluasi ya. Ya, Dikerjakan secara mandiri ya. ya Ibu. Sudah? Sudah banget. Kan udah. Sudah ya sekalian. Berarti Ibu ingat semua. Iya. Iya, Bu. Iya. Oke, kalau Bu. Untuk refleksi hari ini, kira-kira kalian udah belajar tentang apa aja? Kalimat pasif. Terus Mengubah kalimat aktivasi dan pasti ada. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana caranya membedakan kalimat aktif ke
masih jawaban sebalik. Sudah. Kalau begitu, udah siap belum mau kemana? Silakan dipimpin doanya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ayo Mbak Isti, silakan. Kita pulang. Doa terlebih doa. Amin. Amin. Semoga materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, kita tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.